Materi IPA kelas 7 semester 1, Makhluk dan Benda di Sekitar Kita. Pertemuan ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang lalu, yang kita masih membahas tentang Kingdom Plantae. Ya, ini bagian yang kedua. Yuk, mari kita sama-sama mengikutinya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatofita. Ya, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, mempunyai bunga atau organ biji yang dihasilkan oleh strobilus atau bunga. Nah, tumbuhan biji yang tertutup disebut dengan angiosperma dan yang biji terbuka disebut dengan gimnosperma. Tumbuhan berbiji itu ada dua jenis, ya, tadi sudah disebutkan, ya, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma, yaitu adalah tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Dan yang satu lagi, tumbuhan berbiji tertutup, angiosperma. Ya, itu adalah tumbuhan yang bijinya terdapat dalam bakal buah. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas khusus tentang tumbuhan berbiji terbuka, ya, gimnosperma. Untuk yang angiosperma atau berbiji tertutup, kita akan bahas khusus pada pertemuan selanjutnya, ya. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma. Ya, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, memiliki akar tunggang. Daunnya sempit, tebal, dan kaku. Tidak mempunyai bunga sejati. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangia. Itu ciri-cirinya. Oke. Gimnospermae dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu Cicadinae, Ginkgoinae, Coniferae, dan Gnetinae. Oke. Susah-susah ya namanya. Ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan itu semua, ya. Kelompok pertama, Cicadinae. Ya, ciri khasnya yaitu batangnya tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Nah, Cicadinae juga merupakan tumbuhan berumah dua, yang artinya mempunyai strobilus jantan saja atau strobilus betina saja. Jadi pisah, ya. Jadi tumbuhannya ada yang punya strobilus jantan saja, ada juga yang punya strobilus betina saja, yaitu maksudnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ya, yang kiri atas, yaitu contohnya namanya Zamia furfuracea. Ya, furfuracea. Terus yang kanan atas, Cycas revoluta. Yang bawah, Cycas rumpi. Ya, itu contoh-contohnya, ya. Nah, sekarang kita lihat ginkgo ini. Jenis tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli dari daratan Cina. Ya, tinggi pohon ini bisa mencapai 30 meter. Daunnya berbentuk kipas dan mudah gugur. Lanjut, serbuk sari dan bakal bijinya dihasilkan oleh individu yang berlainan. Ya, jadi ini juga pisah ya, serbuk sari dan bakal bijinya. Ya, anggota kelompok ini cuma ada satu spesiesnya, yaitu Ginkgo biloba. Nah, ini gambarnya, Ginkgo biloba. Ya. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok Coniferae. Ya. Nah, Coniferae itu tumbuhan pembawa kerucut, karena pada alat perkembangbiakan jantan dan betina itu berupa strobilus yang berbentuk kerucut. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini mempunyai ciri selalu hijau sepanjang tahun atau evergreen, ya. Nah, ini adalah contohnya. Yang kiri Agathis damara, yang kanan Pinus mercusi. Ya, Pinus mercusi ini rasanya kita sering melihat ini, ya.
apalagi yang buahnya itu ya, atau bijinya itu yang suka jatuh ke tanah itu, ya. Kelompok yang terakhir adalah Gnetinae. Nah, jenis tumbuhan ini anggota kelompoknya berupa perdu, liana atau tumbuhan pemanjat, dan pohon. Daunnya berbentuk oval atau lonjong dengan bentuk urat daun menyirip. Ya. Nah, strobilusnya tidak berbentuk kerucut, tetapi sudah bisa disebut dengan bunga. Ya, ini ya cirinya dari Gnetinae. Nah, contoh yang terkenal dari kelompok Gnetinae ini adalah Gnetum gnemon. Ya, wah, aneh ya namanya ya. Itu sebenarnya pohon melinjo ya, pohon melinjo ya, lihat gambarnya. Ya, pasti kamu kenal ya, melinjo. Nah, itulah ya seluruh kelompok dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ya. Nah, kita masuk pada refleksi ya. Kelompok tertinggi dari kingdom Plantae itu adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan berbiji sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan melihat tentang tumbuhan berbiji tertutup. Oke? Sekarang giliran tugas mandiri kalian ini. Ya, lihat ya, tugas mandirinya ada 2. Yang pertama, tuliskan alasan mengapa tumbuhan cemara dikelompokkan ke dalam kelompok Gymnospermae. Ya, jadi apa ciri-ciri pada tumbuhan cemara yang masuk dalam ciri-ciri kelompok Gymnospermae? Ya, lebih bagus lagi kalau kamu bisa tuliskan dia di kelompok yang mana dari kelompok Gymnospermae itu, ya, tumbuhan cemara itu. Ya, kamu dapat cari informasinya melalui internet atau buku-buku sains ya. Yuk, semangat ya. Nah, yang kedua ini juga tidak kalah menarik ya, dan tidak terlalu sulit juga sebenarnya. Ya, kamu diminta tuliskan 5 contoh tumbuhan Gymnospermae yang ada di sekitarmu. Ya, bisa di lingkungan rumah atau juga mungkin di lingkungan sekolah ya. Kamu coba ya cari ya. Yang mana sih yang tumbuhan Gymnospermae? Ya. Itu kamu tuliskan ya 5 contohnya. Oke? Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya, ya kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?